Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anis Alfi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait latihan dari pencatatan persamaan dasar akuntansi, yang materinya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, atau pada pertemuan sebelumnya. Nah, sehingga di sini ya di video ini saya akan sharing terkait latihan pencatatan persamaan dasar akuntansinya. Bagaimana cara membuat persamaan dasar akuntansi dan akan dilanjutkan kepada penyusunan laporan keuangan. Oke, untuk itu kita langsung aja membahas latihannya. Di sini sudah ada soal yang tercantum di layar dan juga sudah ada format dari pencatatan akuntansinya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan soalnya ya. Jadi, di sini Wahyudi telah membuka perusahaan jasa yang bernama Wahyudi Karya Taylor. Nah, saldo akun perusahaannya pada tanggal 1 September 2016 ini bisa dilihat ya pada kolom berikut ini. Gitu. Ada akun kas, piutang dagang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, dan juga peralatan. Yang totalnya itu sebesar Rp323.250.000. Nah, kemudian untuk di posisi pasifanya itu ada akun utang dagang dan juga akun modal Wahyudi dengan totalnya Rp323.250.000. Ya, jadi balance ya antara akun aktifanya dan juga akun pasifanya. Oke, kalau gitu langkah pertama kita buat dulu nih ya format tabel dari persamaan dasar akuntansinya. Yaitu ada tanggal, dan ini disesuaikan lagi dengan akun yang diperlukan. Soal berikut ini itu ada akun kas, akun piutang, akun sewa dibayar di muka, perlengkapan, dan juga peralatan. Kemudian dilanjutkan untuk akun utang, modal, dan juga kolom keterangan. Seperti itu. Nah, ketika sudah membuat format dari persamaan dasar akuntansinya, dilanjutkan dengan mengisi saldo awalnya. Ya, masing-masing diisi aja sesuai dengan tabel berikut ini. Oke, seperti ini ya. Sudah tercantum dan tercatat ya akun dari masing-masing akunnya gitu. Dengan menulis keterangan yaitu saldo awal. Kemudian kita akan melanjutkan ke transaksi ya, yaitu dimulai di tanggal 4 September. Transaksinya adalah dibayar iklan untuk bulan September sebesar Rp75.000. Maka bagaimana pencatatannya? Oke, kita lihat. Lanjut. Nah, seperti ini. Pada tanggal 4 September ini, karena adanya transaksi pembayaran iklan, di sini karena kita membayar, otomatis kasnya itu akan berkurang. Dan apa pasangan akunnya? Hal tersebut, ya transaksi tersebut akan mempengaruhi modal juga. Karena dibayar iklan itu masuk ke dalam akun beban. Yang mana akun beban ini itu akan mempengaruhi berkurangnya modal. Seperti itu. Kemudian di sini ditulis keterangan beban iklan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Setelah itu diapakan? Setelah itu ditambahkan ya, dijumlahkan. Nah, seperti ini. Ya, itu sudah kita jumlahkan dan pastikan ya antara ruas aktiva ya atau ruas harta itu harus balance dengan ruas pasiva yaitu utang dan juga modal. Jadi tinggal dijumlahkan saja utang ditambah modal, terus untuk bagian hartanya kas ditambah piutang ditambah sewa dibayar di muka ditambah perlengkapan dan juga ditambah peralatan. Seperti itu. Lanjut di tanggal 6 September. Nah,
dibeli tambahan perlengkapan 450.000 secara kredit. Oke, kita akan lihat bagaimana pencatatannya. Ya, seperti ini ya. Kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapannya akan bertambah. Karena dilakukan pembelian secara kredit, otomatis kita belum melakukan pembayaran atas pembelian perlengkapan tadi. Akan tetapi perlengkapannya sudah ada di tangan kita. Maka dari itu, karena belum dilakukan pembayaran, utangnya pun akan bertambah. Seperti itu ya. Perlengkapan bertambah dan juga utang bertambah. Keterangannya adalah perlengkapan kredit. Oke, lanjut. Setelah itu diapakan? Dijumlahkan. Ya. Dijumlahkan. Nah, seperti ini. Seperti yang tadi ya, dilakukan penjumlahan dulu gitu ya. Harus balance antara ruas harta dan juga ruas pasifa. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 10. Diterima hasil jasa penjahitan sebesar 900.000. Maka akun yang berpengaruh adalah kas dan juga modal. Kenapa? Karena di sini diterima hasil ya jasa penjahitan ketika ada konsumen ya yang ingin melakukan penjahitan, maka di sini kas kita akan bertambah ya, kita menerima penghasilan. Dan juga ketika terjadi penghasilan ya, ketika ada penghasilan yang masuk, otomatis modal itu akan bertambah ya. Pendapatan itu akan menambah modal. Seperti itu. Jadi di sini kasnya bertambah, modal bertambah dengan keterangan pendapatan. Lanjut, kita akan jumlahkan. Oke. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 13, dibeli perlengkapan sebesar Rp1.200.000 secara tunai. Tunai, maka kita langsung membayarkan. Otomatis di sini kasnya akan berkurang karena kita melakukan pembayaran langsung. Beda cerita dengan yang tadi ya, dibeli secara kredit, maka di situ masuk ke utang karena belum dilakukan pembayaran. Kemudian apa? Perlengkapan kan yang dibeli, maka perlengkapannya akan bertambah dengan keterangan perlengkapan. Dijumlahkan. Kemudian tanggal 15. Diserahkan 50 setel seragam ongkos jahit masing-masing 175 juta. Pembayarannya seminggu kemudian. Nah, jadi konsumen itu belum melakukan pembayaran. Gitu ya. Belum melakukan pembayaran. Maka otomatis kita mempunyai piutang ya kepada konsumen. Ya, salah satu akun yang berpengaruh itu adalah piutang. Gitu ya. Bagaimana cara pencatatannya? Nah, seperti ini ya. Piutangnya bertambah dan juga modalnya bertambah karena memperoleh pendapatan. Gitu. Ya, seperti itu. Kok di sini 8.750 padahal di sini saldonya yang dicantumkan di soal 175. Nah, jangan lupa ya di sini 50 setel seragam. Nah, 175 ini baru masing-masingnya atau satu setelnya gitu. Jadi kita harus mengkalikan 50 dengan 175, yaitu hasilnya 8.750.000 dengan keterangan pendapatan. Kita lanjut, dijumlahkan. Seperti itu. Tanggal 20, seperangkat peralatan disewa senilai 6 juta, tetapi uangnya belum diterima. Seperti itu. Berarti kita kan menyewakan peralatan, tapi belum menerima uangnya gitu ya. Maka di sini masuk ke dalam piutang gitu kan. Karena kita yang akan memberikan tagihan kepada konsumen. Yang lainnya apa nih akun yang berpengaruh? Nah, kita lihat. Nah, piutang dan juga modal ya dengan keterangan pendapatan. Karena di sini kita kan menyewakan peralatan. Otomatis di situ akan masuk ke dalam pendapatan ya. Masing-masing bertambah ya. Kita jumlahkan. Nah,
Seperti ini. Tadi ya, pendapatan akan menambah modal. Seperti itu. Kita lanjut ke tanggal 22. Diselesaikan pekerjaan sebesar Rp1.450.000 diterima tunai. Diterima tunai ya, sehingga di sini clue-nya akan menambah kas. Ya, karena tunai. Ya, kasnya akan bertambah dan juga pendapatannya akan bertambah. Ya, karena kita telah selesai menyelesaikan pekerjaan, maka di situ otomatis akan menghasilkan pendapatan. Kemudian ditambahkan saja langsung. Oke. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, tanggal 25. Dibayar utang atas pembelian perlengkapan pada 6 September yang lalu. Nah, di sini 6 September utangnya berapa? 450.000. Karena sudah dibayarkan, otomatis clue-nya adalah utang berkurang karena sudah dibayarkan. Itu. Nah, ya, gini. Utang kita dibayarkan, otomatis kita utangnya berkurang ya. Gitu. Nah, karena kita membayar utang, otomatis kasnya pun akan berkurang ya. Gitu. Dengan keterangan membayar utang. Tambahkan seperti ini. Nah, kemudian tanggal 27 dibayar pemakaian listrik, air, dan telepon sebesar Rp350.000. Maka di sini dibayar, berarti kita mengeluarkan uang ya. Clue-nya adalah kasnya berkurang. Nah, kita membayar. Selanjutnya akan berpengaruh kepada modal, karena biaya pembayaran listrik, air, dan telepon itu masuk ke dalam beban ya, yaitu beban listrik. Sehingga ketika terjadi pembayaran beban, otomatis modalnya itu akan berkurang. Seperti itu. Kasnya pun akan berkurang ya. Kita jumlahkan. Lanjut ke transaksi selanjutnya, tanggal 30 dibayar gaji karyawan. Dibayar lagi, berarti kasnya akan berkurang ya. Seperti tadi, ketika kita melakukan pembayaran, otomatis kita mengeluarkan uang tunai, ya, yang akan menyebabkan uang kasnya akan berkurang. Saldo kasnya itu akan berkurang. Kemudian modalnya pun akan berkurang karena kita melakukan pembayaran gaji karyawan, gitu. Itu masuk ke dalam beban gaji, gitu. Masih ingat kan ya pengertian beban itu apa? Yaitu biaya yang dikeluarkan atau yang dikorbankan untuk kepentingan operasional perusahaan. Ya, membayar gaji karyawan, listrik, itu termasuk ke dalam kegiatan operasional ya. Kalau misalkan nggak ada karyawan, otomatis tidak dapat berjalan ya perusahaan tersebut. Kalau nggak ada listrik, bisa jadi perusahaan tersebut tidak akan berjalan. Sehingga di situ ada biaya yang harus dikorbankan. Sehingga gaji karyawan ini masuk ke dalam beban. Lanjut, kita tambahkan seperti ini. Lanjut ya, masih di tanggal 30, Wahyudi mengambil uang tunai sebesar Rp700.000. Jika pemilik mengambil uang tunai perusahaan atau kas ya di pencatatan akuntansinya, maka di situ dinamakan akunnya itu adalah prive. Seperti itu. Ya, ketika pemilik itu mengambil uang tunai, maka di sini kasnya itu otomatis akan berkurang ya. Dan modalnya akan berkurang. Gitu ya. Dengan keterangan akun prive. Seperti itu. Lanjut. Dijumlahkan. Nah, seperti itu. Kita masuk ke transaksi yang terakhir. Diterima tagihan dari debitur. Ya, diterima tagihan dari debitur. Maka di sini karena kita menerima tagihan, kan kita sudah mengirimkan tagihannya. Nah, kemudian pihak lain atau debitur ini telah melunasi tagihan yang sudah kita kirimkan. Maka di sini kita menerima pelunasan tagihan ya. Otomatis di sini akun yang berpengaruh adalah kasnya bertambah
Dan juga piutangnya berkurang ya, karena kita menerima pelunasan piutangnya, sehingga kita menerima uang gitu sebagai pelunasan tagihan yang kita kirimkan. Kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Nah, ini balance apa tidak? Gitu kan belum tahu ya. Nah, maka dari itu di sini kita langsung jumlahkan dulu nih yang ada di posisi harta. Ya, dari kas sampai peralatan. Kita jumlahkan. Kemudian di posisi pasifa, ya utang ditambah modal. Nih, itu dijumlahkan juga. Yang dijumlahkan itu saldo ininya ya. Gitu. Oke, itu adalah pencatatan persamaan dasar akuntansinya. Balance ya antara aktiva dan juga pasiva. Ya, oke, kita akan lanjut ke dalam pencatatan laporan keuangan. Ya, kemarin kita sudah mempelajari apa saja laporan keuangan yang akan kita pelajari saat ini, yaitu laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan juga posisi keuangan. Kita akan praktek di sini ya, bagaimana cara mencatatnya. Oke, kita awali dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu komponennya ada pendapatan dan juga beban. Kita akan lihat ya di sini satu persatu. Nah, seperti ini. Pendapatan dari mana saja? Kita lihat di sini, di keterangan. Nah, fungsi keterangan itu seperti ini ya, untuk memfilter transaksi yang dilakukan. Gitu. Kita akan lihat pendapatan di sini apa saja. Ya, di sini 900, kemudian 8.750, 6 juta, 1.450, ya sudah ya, ada 3. Maka itu di sini kita langsung masukin aja. Kemudian dijumlahkan semuanya, yaitu 17.100.000 rupiah. Kemudian apalagi tahapannya? Tahapan selanjutnya itu adalah kita mencari beban-beban. Nah, seperti ini. Kita lihat dari keterangan. Ya, di sini ada beban iklan, kemudian beban listrik, dan juga beban gaji. Kita langsung masukin aja saldonya masing-masing. Beban gaji 1.350.000, beban listrik 350, dan beban iklan 75.000. Kita masukin dan dijumlahkan lagi ya. Kita ambil totalnya. Berapa? Kita jumlahkan. Nah, 1.800.000 rupiah. Kemudian diapakan? Rumus laba rugi itu apa? Yaitu pendapatan dikurangin beban. Nah, ya udah langsung aja kita kurangin. Gitu. Seperti ini. Berarti laba bersihnya sebesar 15.300.000 rupiah. Oke, lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari apa saja? Nah, ini ya. Modal awal, laba usaha, prive, kemudian modal akhir. Dari selisih antara laba dan juga prive itu namanya kenaikan modal. Ya. Oke, lanjut. Kita akan lihat modal di tanggal 1 Juli 2016. Berapa sih modalnya? Itu. Yaitu sebesar 277.000 rupiah. Segitu ya untuk modal awalnya. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke laba usahanya, langsung masukin aja yang tadi ya. 15.300.000 rupiah. Prive-nya berapa? Kita lihat lagi di sini ya. Melalui kolom keterangan, prive mana? Nah ini. Prive 700.000 rupiah. Kita masukin. Nah, kemudian kita selisihkan, kita kurangkan ya. Kita kurangkan untuk mengetahui berapa besar kenaikan modalnya. Yaitu 14.600.000 rupiah. Lanjut. Kemudian di sini, untuk mengetahui berapa besar modal akhirnya, kita langsung jumlahkan aja antara modal awal dan juga kenaikan modalnya. Seperti itu. Nah, hasilnya adalah 291.600.000 rupiah.
Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Apa saja komponennya? Nah, kita pisahkan dulu ya antara aktiva dan pasiva. Kemudian kita lihat apa saja akunnya. Nah, kita sesuaikan lagi dengan akun-akun yang ada di persamaan dasar akuntansi ini. Gitu. Yang termasuk ke aktiva lancar apa saja? Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Aktiva lancar itu yang ada di persamaan dasar akuntansi ini itu ada kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, ya. Kemudian nanti akan ditotalkan. Dari mana saldonya? Nah, kita akan lihat di saldo masing-masing akunnya. Tadi harta lancar itu apa saja? Kas, piutang, sewa dibayar di muka, dan juga perlengkapan. Dari K sampai N. Nah, ini ya. Saldo K segini, piutang segini, sewa dibayar di muka segini, dan perlengkapan segini. Oke, kita akan lihat cara penyusunannya. Seperti ini. Langkah selanjutnya apa? Dijumlahkan. Ya, dari K sampai perlengkapannya sebenarnya dijumlahkan. Seperti ini. Kemudian apa lagi? Peralatan ya. Aktiva tetap itu adalah peralatan. Berapa saldonya? Ini ya peralatan, 180 juta. Nah, kemudian kita totalkan aja langsung. Total aktiva lancar dan total aktiva tetap itu dijumlahkan. Berapa hasilnya? 337.850.000 rupiah. Nah, pasiva itu apa saja? Utang dan modal kan? Nah, berarti langsung aja nih. Ya, kita lihat saldo di sini nih. Utang, modal. Saldonya berapa? Nih, saldonya seperti ini ya. Kita langsung masukin aja. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya apa? Dijumlahkan ya. Ingat, pasiva itu apa? Utang ditambah modal. Sehingga kita langsung jumlahkan saja. Nah, balance ya, sama-sama 337.850.000 rupiah. Antara total aktiva dan juga total pasiva. Dan sama juga jumlahnya yang ada di persamaan dasar akuntansi ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini mengenai latihan bagaimana cara membuat persamaan dasar akuntansi dan juga laporan keuangannya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.